Di zaman Nabi Muhammad belum ada yang namanya kitab suci Al-Quran. Ini diungkapkan Ustadz Syaiful Karim di video ceramahnya yang termuat di akun TikTok. Dalam potongan video itu, Syaiful menyindir orang yang baca Al-Quran sekarang seolah merasa seperti hidup di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi belum ada yang membaca Al-Quran katanya. Lah Qurannya aja belum ada, lanjutnya sambil tertawa. Baru sekitar 300 tahun setelah Khalifah Utsman mengumpulkan semuanya, baru ada Quran seperti sekarang, tambahnya. Menurutnya membaca Al-Quran itu bagus, tapi jangan merasa sudah kayak di zaman Rasul katanya. Pernyataan Syaiful Karim ini dapat banyak reaksi di media sosial. Ada yang setuju, tapi banyak juga yang gak terima, bahkan menghujatnya. Kurang ilmu tapi banyak ngomong, waduh parah nih orang, komen salah satu netizen. Orang koplak ngaku ustadz, komen netizen yang lain. Sesat dan menyesatkan kau, komen lainnya. Padahal Syaiful Karim itu adalah dosen di jurusan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Konten ceramahnya mudah ditemukan di media sosial. Dia juga menulis sejumlah buku yang umumnya bertemakan spiritualitas. Sekarang pertanyaannya adalah, apa benar Al-Quran belum ada pada masa Nabi masih hidup? Penting diingat, Al-Quran bukanlah kitab langsung jadi yang turun dari langit. Ayat-ayat Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama lebih dari 22 tahun. Selama rentang waktu yang panjang itu, sejumlah sahabat terpilih diminta untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi. Mediumnya bukan di atas kertas atau diketik seperti zaman kita sekarang. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran dicatat di pelepah kurma, tulang, kulit, dan medium lainnya. Setelah Nabi meninggal dan beberapa sahabat penghafal ayat Quran meninggal, mulai muncul inisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar ke dalam sebuah kitab Al-Quran. Dimulai di masa penerus Nabi pertama, yaitu sahabat Abu Bakar. Pada masa penerus Nabi ketiga, yaitu Utsman bin Affan, inisiatif itu baru benar-benar direalisasikan dan dibentuklah tim khusus. Ini bukan pekerjaan gampang karena di berbagai daerah tersebar beberapa versi Al-Quran. Utsman bahkan harus menghancurkan sejumlah versi yang menurutnya tidak sahih. Hasil kerja tim khusus itu adalah Mushaf Utsmani yang beredar saat ini. Kalau disimak, ceramah Syaiful ini adalah sindiran kepada kelompok yang merasa paling paham Al-Quran dan paling islami. Mereka merasa kalau cara beragama mereka udah sama kayak di zaman Nabi. Padahal Al-Quran itu sendiri terus mengalami modifikasi dari waktu ke waktu. Jadi nggak adalah cara beragama yang bisa dianggap paling benar. Yuk beragama pakai akal sehat.